Oke, halo, cek sound ya. Apakah suara Pak Aris sudah terdengar? Terdengar, Pak. Sudah, Pak. Oke, jelas ya, alhamdulillah. Baik, yang belum dinyalakan, di-on-kan kameranya, biar cantik. Sudah mandi semua ini, kelihatannya sudah sarapan semua ini ya. Oke. Saya belum sarapan, Pak. Saya belum sarapan. Oke. Ya baik, sudah bisa di-on-kan kameranya. Sambil nunggu teman-teman. Untuk materi hari ini. Oke, suaranya sudah tidak dibutuhkan, bisa di-mute ya, biar tidak terganggu teman-teman yang lain. Oke. Baik, hari ini yang Pak Aris sampaikan. Oke, Pak Aris mute saja ya dari sini. Nah, oke. Seperti yang diinformasikan Pak Aris sebelumnya, kemarin sudah Pak Aris share juga, hari ini mau kita Zoom matematik. Kenapa kok butuh matematika? Karena matematika kemarin dirasa ada yang kurang. Jumlahnya pertemuan untuk bab 4 ini masih kurang, sedangkan minggu depan itu sampean sudah mengikuti pekan pemantapan untuk persiapan PAS gitu ya. Nah, jadi kemarin Bapak Ibu guru inisiatif ditambah saja untuk hari Sabtu. Gitu nak ya. Oke, baik teman-teman yang bergabung di sini, nanti ada 5A, 5B, 5C. Ini langsung saja berkerumun di sini jadi satu ya. Oke. Baik, sambil tunggu teman-teman yang lain, Evanya, Gracia, Fariha, bisa di-on-kan videonya. Teman-teman yang lain, Kenzi. Oke, sebelum Pak Aris mulai ya. Oke, baik. Suaranya Pak Aris sudah jelas semua terdengar ya? Terdengar, Oke. Pak. Oke, ya sudah. Baik, sambil disiapkan nak ya untuk buku matematikanya, Pak Aris sudah siap belajar, siap mendampingi sampean. Materi buku matematikanya sudah siap. Kemudian yang Pak Aris share kemarin juga sudah insya Allah sudah di-download ya, sudah dibaca-baca. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di pembelajaran Zoom ya. Setelah sekian lama sekali ya ada PTM sehingga Zoom sudah lupa ini caranya nge-Zoom itu seperti apa mungkin ya. Oke, baik. Sudah sarapan semua dan sudah mandi semua insya Allah ya. Ya baik anak-anakku semua, semoga nanti bisa bergabung semua teman-temannya. Kalaupun tidak bisa join karena mungkin ada yang sakit dan sebagainya, nanti insya Allah Pak Aris upload saja ya di YouTube seperti biasa, supaya bisa tetap menyimak teman-teman. Oke, baik langsung saja ya sambil menunggu yang lain supaya waktunya tetap produktif, supaya tetap efisien. Pak Aris langsung share screen saja ya. Nah. Oke, ini banyak yang bergabung ini ya. Azam, kamu kok jadi gundul Azam? Si Azam pakai rambut baru. Oke, yang lainnya kelihatan ini. Ada Billy, ada Jinan. Paris apa sih sebentar sih? Supaya ini ya. Kavita belum di-on kan ya, Nek ya. Dion belum kelihatan. Gracia, oke pakai seragam ya, pinter. Ada Ilov, ada Timot, Carlos, dan seterusnya. Evanya bergabung, ada Jinan. Naisa Meisha dan seterusnya. Oke, Pak Aris sudah sebut satu persatu ya, nanti lama jadi. Oke, baik, langsung saja Pak Aris share screen di sini untuk materi kita pagi ini. Oke, sambil disiapkan buku catatannya atau oret-oretannya ya, karena kita belajar matematik berarti butuh coret-coret di situ. Baik, nak, kemarin sudah Pak Aris share, kita nanti mau belajar tentang pembahasan ya. Jadi hari ini kita review tentang evaluasi pelajaran 4. Kemarin sudah Pak Aris share halaman 113. Sudah dicoba semua di rumah? Sudah ya? Oke, baik, sip ya.
Ada beberapa yang sudah dicoba, Pak ada yang nggak bisa, nggak apa-apa, di skip saja dulu. Nanti kita bahas ya, kalau ada butuh yang ditanyakan, nanti ditanyakan di sini ya. Kita interaktif nak ya. Sebelumnya Pak Aris mau sampaikan, kita review dulu apa yang dipelajari di sini. Nanti sebenarnya ada 3 bab yang butuh kita, ada tiga materi ya yang butuh kita pahami di bab 4 ini. Satu yaitu tentang perbandingan. Yang pertama itu denah dulu ya. Yang pertama adalah denah, yang kedua adalah skala, yang ketiga adalah perbandingan. Pokoknya dari 3 macam itu. Gitu ya. Kalau untuk denah, membaca denah, Pak Aris pikir sama kemarin sudah paham ya. Denah itu mudah kok ya, cuman membaca yang kayak koordinat itu. Cuman Pak Aris tekankan di sini sebentar lah ya. Oke, jika sudah siap, bisa ready. Tidak terlalu ini ya, Nak ya. Tetap fokus, biar tidak kemana-mana. Ini masih ada yang bergerak-gerak kemana-mana. Perhatikan di sini Pak Aris scroll dulu. Ini layarnya Pak Aris sudah tampil tidak? Sudah, Pak. Sudah ya, Sudah, Pak. Oke. Baik, perhatikan sini. Untuk denah Pak Aris tambahkan sekilas ya, sedikit saja, karena ini penting juga. Kalau kemarin mungkin di kelas 5B atau kelas yang lain sudah ya. Kelasnya Pak Aris 5C ternyata justru belum ini tak sampaikan. Kemudian 5A juga kelihatannya mungkin belum. Jadi untuk yang denah, kemarin kan kita membaca denah itu semacam letak suatu tempat ya, kayak di Pulau Bali, kemarin ada di buku ya, seperti itu. Nah, lebih lanjutnya ini nanti kenalan dengan yang namanya diagram Kartesius. Nah, ini namanya Aris warna ya. Nah, ini namanya Kartesius. Nah, Kartesius. Oke ya. Seperti itu. Ini ada yang namanya garis semacam ini. Ini kita sebut dengan sumbu X. Nah, ini ada tulisannya X di sini. Kemudian di sini adalah sumbu Y. Ini semacam kemarin ini koordinat. Jadi menunjukkan letak suatu titik ya. Kalau kemarin kan pulau ya, nama kota gitu ya. Kota A letaknya ada di mana dan seterusnya. Oke, perhatikan di sini. Ini lebih lanjut barangkali besok di PAS keluar. Nah, jadi sama sudah paham ya. Di sini ada grid. Ini grid namanya. Jadi kotak-kotak semacam ini. Di sini ada bilangan, ada angka 1, ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk deretan sini, kita mulai dari angka 0 lah ya. Nah, kalau semakin ke kanan, maka nilainya jadi positif ini. Nah, yang sebelah sini positif. Sedangkan kalau semakin ke kiri, semakin kecil nilainya, berarti semakin negatif. Di sini ada angka negatif 1, kita bacanya gitu ya. Negatif 1, ada negatif 2, negatif 3. Nah, ini namanya bilangan bulat negatif. Jadi kalau yang kanan berarti positif, yang kiri berarti negatif. Kalau ke atas bagaimana? Ke atas ini positif semua ini, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau ke bawah berarti negatif semua, 1 sampai sekian. Itu ya. Oke, sekarang kita coba praktek langsung saja. Tak zoom dulu ya, tak zoom ya, Pak zoom. Di sini ada titik A ini, nah. Titik A ini posisinya di mana? Perhatikan. Cara menyebutkannya adalah yang tidur dulu. Yang tidur dulu itu berarti sumbu X dulu ya. Kemudian baru sumbu Y. Gimana caranya, Pak? Berangkatnya dari 0. Nah, berangkatnya dari titik 0 ini. Kemudian ini kan A. Kita tarik ke sini ya. Seret. Nah, sama sini ya. Letaknya ada di mana ini? Oh, ternyata ada di angka berapa ini, Nak? 4 sama ini berapa ini? 3. Jadi menyebutnya nanti di mana letak A? Nah, di letak A adalah titik koordinat A adalah 4,3. Seperti itu. Bisa ya? Jadi 4-nya dulu, bukan 3-nya dulu, bukan yang berdiri, nah, tapi yang tidur dulu. Tidur dulu baru yang berdiri. Yang X dulu baru nanti yang Y. Bisa dipahami nih? Gitu ya? Oke, wes, coba sekarang praktik ini. Ada yang bisa tunjukkan Pak Aris titik B. Nah, coba titik B itu kira-kira posisi koordinatnya di mana? B itu di sini ya. Nah, ini B ini tak kasih merah. Ayo coba ada yang bisa tidak? Ada yang Minus bisa? 2,1. Oke. Minus Berapa, Nak? minus 2. Oke, sip. Nah, untuk B, ini kita tarik ke sini ya. Nah, sini sama ke sini. 1,2. Oke, baik. Berarti kalau untuk B, berapa koordinat titik B? Koordinat titik B adalah ini kan? Negatif 2. Negatif 2 sama berapa? 1. Jadi jangan kebalik ya. Negatif 2-nya dulu. Yang tidur yang mana? Kan berangkatnya dari 0. Tapi yang tidur. Berarti jalannya ke kiri atau ke kanan. Ini kan ke kiri dulu. Ke sini kan?
negatif 2, koma berapa? 1. Jadi seperti itu. Bisa tidak? Coba ya, praktek ya. Nah, praktek yang C sekarang. Coba tunjukkan titik C sekarang. Ada yang bisa? C itu ada di sini berarti. Min 2,4. Oke, coba kita tarik garisnya ya, kita lurusin ya. Ini kan lurusannya, red ini sama ini kan kalau ditarik. Ini berapa di sini? Negatif 2 sama negatif 3. Betul ya? Berarti nilainya C, koordinat titik C adalah negatif 2 sama negatif 3. Hati-hati ya, jangan terbalik ya. Bukan negatif 3 kemudian negatif 2, tapi negatif 2-nya dulu, baru nanti negatif 3. Jadi yang tidur dulu, ini kan yang tidur dulu ini posisinya. Baru nanti yang berdiri, yang Y. Nah, X dulu baru Y. Bisa dipahami nih? Bisa ya? Eva-nya? Bisa, oke. Nah, ini sekilas saja ya. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan sekarang. Dari diagram di atas, koordinat titik D. Coba sekarang titik D. Nah, ini soalnya ini. Ini langsung ke soal ini. 4,3 negatif 3. Betul. Berarti D sama dengan 4, negatif 3. Yang mana itu? Ini ya. Nah, sorry. Salah ya. Salah. Yang mana ini? 4, negatif 3. Bentar, berarti yang mana ini? Yang C ya berarti ya. Nah, 4, negatif 3. Oke, jawabannya berarti yang C. Nah, yang ini. Oke, seperti itu. Kalau untuk yang B tadi berapa B? Negatif 2,1. Negatif 2,1 berarti ini ya, Nak ya. Nah, oke, seperti itu mungkin untuk Dena. Nah, tidak susah juga sih kalau membaca Dena ya. Yang agak sulit itu nanti kita bahas tentang perbandingan. Nah, ini agak susah. Nah, sekarang sama lihat sini ya. Kita masuk ke perbandingan. Oke, seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru, 5A, 5B, 5C. Nah, kemarin yang namanya perbandingan itu kan beragam ya kasusnya ya. Nah, kasusnya macam-macam. Kita mengerjakan soal perbandingan itu apa, Nek? Yang penting apa sih, Nak? Yang pertama, Saman harus bisa merinci dulu. Kalau Pak Aris bilang itu bisa mereteli dulu ya. Nah, di pretel itu apa? Soal cerita itu harus kamu gambarkan dalam bentuk kalimat matematika. Itu ya. Ini ada beberapa kasus. Coba nanti dipelajari lagi ya. Nah, dipelajari lagi di catatan Pak Aris yang di sini. Ini kita kenalan ada namanya kasus 1, kasus 2 sama kasus 3. Ini fungsinya buat apa, Nak? Kalau teman-teman dari yang C sudah ya ini ya. Yang B sama A mungkin punya teknik sendiri ya untuk pembahasan tentang ini. Kalau Pak Aris bilang untuk kasus 1 itu nanti Saman mengenal jumlah sama selisih. Contohnya soalnya misalkan gini, uang Davin dibanding uang Kenzi 3 dibanding 5. Jika jumlah uang mereka, nah berarti apa? Ada kesatuan, ada kolaborasi di antara ini dan itu ya. Nah, perbandingan antara 3 dan 5 ini. Itu ya. Dan seterusnya. Coba nanti hari ini kan cuma review saja ya. Untuk catatannya nanti bisa sambil jalan. Silakan bisa dibaca ulang, kemudian dipelajari. Kita langsung saja menuju ke ini, Nak ya. Latihan soalnya. Oke, tes ini aja langsung. Oke, kita mulai saja nomor 1. Nah, ada yang sudah mengerjakan ini katanya tadi ya. Bentuk sederhana dari perbandingan 24 dan 72. Nah, yang namanya perbandingan katanya harus ditulis. Sebentar, Pak Aris mau ini dulu. Perbandingan itu harus ditulis dalam bentuk apa sih, Nak? Harus ditulis dalam bentuk yang paling sederhana. Berarti paling kecil ya. 24 dibanding 72. Berarti ini kan dibagi ya. Nah, berarti dibagi. Sama-sama dibagi sampai kecil. 24 dibagi berapa? Jadi kamu kecilkan. 24. Kamu sederhanakan, betul. 24 dibagi 24 ya. Berarti ketemunya adalah 1 dibanding 3. Oke, pasti sudah mencoba ya. Seperti itu. Berarti nomor 1 adalah B. Bravo ya. Oke, berikutnya ada di nomor 2. Sebentar. Nomor 2 ini perhatikan.
Ada X dan Y, 2 dibanding 5. Dan Y sama dengan 15. Maka cara mencarinya bagaimana? Sebentar. Pak Aris coba share screen ini aja ya. Untuk hitung-hitungan ya. Udah. Ada papan tulisnya ini. Kita coba nomor 2 ini, nak. Nomor 2. Perhatikan. Jika diketahui X dibanding Y, ada X dibanding Y, sama dengan berapa itu? 2 dibanding 2/15. 2 dibanding 5. Oke, itu ya. Dan Y sama dengan 15. Coba perhatikan. Yang Y ini berapa? Y tadi adalah 15. Betul. Oke. Yang Y adalah 15. Kan gini ya. Nah, jadi kamu petakan. Kalau gitu, Saman tugasnya harus mengetahui yang X-nya. X-nya berapa kalau gitu? Bisa dicari tidak kalau X-nya seperti ini? Kalau Y-nya itu 15, kalau X-nya berapa? Berarti caranya? Kita kan pakai rumus ya. Rumusnya apa? Rumusnya kan gini. 2/5 dikali 15. Betul. Jadi yang ditanya, sebentar, tulisannya Pak Aris kalau nggak gini nggak bisa ini. Caranya gimana? Harusnya? Caranya berarti harus ada yang ditanya, kemudian yang diketahui gitu ya. Yang ditanya per yang diketahui. Sebentar, ini mencolot ini. Dibagi yang diketahui. Kemudian dikali berapa, nak? Dikali nominalnya. Nah, dikali angkanya ya, nominalnya. Sebentar. Susah. Nah, seperti itu. Berarti caranya gimana? Berarti nanti kita butuh menghitungnya, berarti caranya seperti ini berarti. Ini 2. Yang ditanyakan angka ini ya, yang angka 2-nya ya. Berarti 2 per berapa? 5. Dikalikan berapa? Dikalikan 5. Betul ya? Nah, tinggal dicoret. Nah, 15 sama 5. Sama-sama dibagi berapa ini? 5 ya. Nah, berarti di sini 3. Kecil ya. Nah, 2 kali 3 berapa? 6. Seperti itu. Betul. Nah, Pak, tidak ada jawabannya. Iya, masih belum. Nah, sekarang pertanyaannya apa di situ? Pertanyaannya kan X tambah Y. Nah, X ditambah Y sama dengan berapa? X-nya tadi berapa, nak? 6 ditambah 15, Pak. Betul. X-nya kan yang 6. Y-nya kan yang 15. Seperti ini loh. Nah, hasilnya berapa? 21. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ini berarti nomor 2 adalah A ya. Nomor 2A. Seperti itu. Oke, udah. Sekarang kita sambung lagi ke nomor berikutnya. Sebentar. Untuk nomor 3 dan nomor 4 kira-kira Saman pasti bisa ya. Nah, kita coba skip aja ya. Nah, biar efisien ini. Waktu yang lain dipakai buat yang hitung-hitungan. Kalau untuk nomor 3 sama nomor 4 berarti kamu harus visualkan, digambarkan. Ada pertanyaan seperti itu. Rumah Ali berhadapan dengan rumah Benny. Nah, berarti kamu susun itu rumah Ali seperti ini. Kasih huruf aja ya berarti. Misalkan gini, A, Ali. Rumahnya Benny. Benny berhadapan-hadapan. Berarti gini ya. Nah, Benny di sini. Habis itu ngapain? Nah, dilanjutkan seterusnya. Oke, kita skip aja ya untuk nomor 3 dan nomor 4. Pak Aris langsung masuk ke nomor 5. Nah, coba dicek ya nomor 5 ya. Ini sambil ditemani bukunya kan ya. Nah, jangan sampai nanti lihat papan saja. Ada bukunya di situ. Betul. Sudah, nomor 5 sekarang. Coba lihat nomor 5. Umur Ika adalah 11 tahun dan umur kakaknya 4 tahun lebih tua. Gini, nak, perhatikan. Kalau untuk soal perbandingan, yang pertama kali Saman lakukan adalah menemukan apa yang dibandingkan dulu. Yang dibandingkan itu apa misalkan? Kalau di sini siapa ini yang dibandingkan? Ika sama kakaknya ya. Berarti ada Ika dibanding kakaknya. Kakaknya tulis saja K ya. Nah, ada Ika, ini I ya, sama kakaknya. Oke. Umur Ika berapa, nak, tadi? 11 tahun. Tulis di sini 11 ya berarti ya. Nah, 11 dibanding berapa? Kakaknya adalah 4 tahun lebih tua. Jangan dilihat 4 tahunnya saja, tapi 4 tahun lebih tua. Lebih tua itu kan berarti ditambah ya. Lebih tua dari Ika. Ikanya tadi berapa? 11. Berarti umur kakaknya berapa, nak? 15 tahun. Oke. Sip, sudah ya. Berikutnya, nah, jadi Saman pegang soalnya, Saman hati-hati, dilihat betul-betul, diurut
Seperti itu. Mengerjakan matematika itu harus sistematis. Oke, baik. Berikutnya apa itu pernyataannya? Perbandingan umur Ika dan kakaknya 5 tahun yang akan datang. Nah, ini kan masa sekarang ini. Ikanya adalah 11, si kakaknya adalah 15. Lah, kira-kira kalau 5 tahun yang akan datang berarti caranya gimana? Otomatis ditambah, betul ya? Berarti ditambah 5 masing-masing. Nah, ini ditambah 5, yang ini juga ditambah 5. Berapa? Jadinya ini 20, Ikanya 6. Berarti kemudian dibandingkan. Oke, kalau sudah dibandingkan berarti caranya berapa ini? Dibagi ya? Nah, sama-sama dibagi berapa, Nak? Dibagi 4 ya? Dibagi 4 berarti ini berapa ini? Kalau dibagi 4? 4. Dibagi 4 berarti ini 4. Yang sininya adalah 5. Oke, berarti jawabannya 4 dibanding 5. Yang C ya berarti ya? Oke, seperti itu. Baik, berikutnya. Nomor 6. Ayo, sambung lagi nomor 6. Nomor 6. 1 dus kapur tulis berisi 25 batang tulis. Nah, jadi matematika itu apa kata-kata soal itu segera ditulis. Jangan dibayangkan. Matematika tidak boleh dibayangkan. Harus tangannya bergerak. 1 dus kapur tulis berisi 25 batang. Tulis 25. Oke? 15 batang berwarna putih. Oke, berarti di sini ada yang 15 batang berwarna putih. Kasih simbol P ya, putih. Kemudian sedangkan yang lain berwarna biru. Nah, berarti dari 25 ini yang lain berwarna biru. Berarti yang berwarna biru ada berapa, Nak? 10. Betul, ada 10. Yang biru 10, yang putih 15. Sudah. Jadi pelan-pelan. Berikutnya, pertanyaannya apa? Perbandingan kapur biru dan putih. Perbandingan kapur biru. Biru berapa? 10. Yang putih berapa? 15. Oke. Nah, tapi hati-hati. Nah, hati-hati ya ini ya. Mau mana ini tidak mau dilihat. Oke, hati-hati. Karena tadi yang di awal kan yang disebutkan kan yang putih dulu. Kemudian apa ini? Yang biru itu belakangan. Nah, jadi jangan sampai kebalik karena nanti kalau kebalik ya fatal. Karena di situ ada jawabannya 2:3 atau 3 dibanding 2. Jadi yang mana yang didahulukan sesuai dengan soalnya. Itu Nak ya. Di sini tadi yang diminta perbandingan kapur biru dan putih. Berarti birunya dulu. Yang disebutkan berarti yang biru dulu. Berarti 10 dulu ya. 10 dibanding 15. Bukan 15 dibanding 10. Oke, kalau gitu sekarang bisa di cross. Nah, dicoret ya. Sama-sama dibagi ya. Berarti berapa ini? Sama-sama dibagi berapa? 5. Bagi 5, betul. Berarti ini 2 dibanding 2 dibanding. Sip. Langsung dicoret ya. Di bukunya langsung dikasih pembetulan. Nomor 6 berarti C tadi ya. Seperti itu. Oke, untuk nomor 7 sama Nak. Nomor 7 itu juga sama. Ada yang sudah mencoba? Nomor 7 jawabannya apa? B. Jawabannya Dibanding 3. 1 dibanding 3. Bisa ya? Oke, betul. Nomor 7 berarti B. 1 dibanding 3. Sip, kasih pembetulan. Nanti kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan atau dicoba dulu ya. Nomor 7 itu kok bisa B, gimana caranya? Sama, caranya seperti nomor 6. Seperti itu. Oke, langsung ya. Lanjut. Nomor 8. Nah, lihat nomor 8. Ganti warna, ungu ya. Ungu, warna cinta. Iya. Yeah. Nomor 8. Pink, Mbak. Aulia, kenapa kamu Aulia? Pink harusnya pink. Oh iya, pink ya. Mana pink ini? Pink, Mbak. Tidak ungu ini ya. Nomor 8, Nak. Ayo, sudah nomor 8. Pada bulan Februari tahun 2018, nah, ditulis. Nah, matematika itu harus ditulis apa yang dimau. Loh, kok warnanya sama? Belum pink. Ganti-ganti. Berapa tadi? Tahun 2000. Siapa itu coret-coret itu? Jangan ikut coret-coret, Pak Aris. Tahun 2018 ya. Umur Rian. Coret-coret. Hapus. Oh, dihapus itu. Siapa itu? Coba perhatikan. Tahun 2018, ya ditulis tahun 2018. Umur Rian dan umur Simon. Berarti ada siapa sama siapa ini? Ada Rian sama si
Simon ya. Simon. Nah, Simon itu tak kasih simbol S saja berarti. Nah, si Simon. Berbanding 2 dibanding 3. Tulis 2 dibanding 3. Oke. Kiki, bisa dihapus. Coret-coret ketahuan ini dari sini. Pada awal tahun itu juga, Simon berulang tahun ke-9. Simon kan ini ya. Nah, Simon tadi Hapus. seperti ini ya. Oke, berarti tugas kamu mencari yang siapa? Yang Rian. Sama seperti Rian. Coba Rian, caranya gimana kemarin? Tadi gimana tadi caranya? Antara benar dibagi, dikali, dan diketahui. Oke, good. Siapa ini Azam ya? Jadi siapa dulu? Yang dicari kan yang Rian. Jadi kamu yang ditanya itu taruh atas nak ya. Jadi nanti perbandingan versi yang kedua. Ini kan yang ditanya kan yang si Rian. Berarti tulis yang ditanya itu ditaruh di atas. Per yang diketahui itu ditaruh di bawah. Berarti 2 per 3 seperti itu nih ya. Dikalikan berapa? Dikalikan nominal. Nah, dikalikan 9. Cross, coret ya. Berapa ini? 3. 2 dikali 3 berapa? 6. Oke, 6 tahun. Siapa ini? 6 tahun ini siapa ini? Rian. Oke. Rian. Oke, sekarang dilihat. Sekarang ini kan tahunnya tadi kan 2018. Nah, sekarang kan sudah lebih tua. Nah, ini tahun 2018. Nah, sekarang tahun berapa itu di situ mintanya? 2020. Tahun 2020. Berarti otomatis ini ditambah berapa, Nak? Ditambah 2. 2018 ke 2020 kan 2 tahun. Nah, berarti ditambah 2. Berarti hasilnya berapa? 8 tahun. Seperti itu. Devanta paham? Safira? Yo, Reza paham, Reza? Aris terlalu cepat, tak? Enggak ya? Imbang ya? Sudah. Itu nomor 8. Sudah. Sekarang kita coba kasus yang lain. Ini tadi nak, ketika nomor-nomor ini tadi sebentar, Pak Rizov, mana ya tadi? Oke, sekarang kita coba. Ini kasus-kasusnya tadi nanti di catatan tadi sudah ada ya di PDF ya. Sekarang kita coba kasus yang lain. Nomor 9 ada yang sudah nyoba? Jawabannya apa nomor 9? 49.000 Pak. 49.000. Oke, sama. Jadi betul. Nomor 9 caranya sama seperti itu. Nanti bisa dicoba ya, Nak ya. Nah, seperti yang nomor 8. Nomor 8, nomor 7 tadi sama. Jadi perbandingan seperti itu tadi. Yang ditanya ditaruh atas, per yang diketahui dikalikan nominalnya. Baik, sekarang kita coba yang lain. Nah, kasus misalkan di nomor 10. Nah, semuanya lihat nomor 10 berarti ya. Perbandingan banyak pensil, buku, dan penggaris adalah 2, 3, 5. Tulis semuanya. Berarti ada pensil, dibandingkan dengan buku, dibandingkan lagi dengan si apa tadi? Penggaris ya. Penggaris PG gitu aja ya. Oke, berapa perbandingannya? 2 dibanding 3 dibanding 5. Oke. Nah, sekarang jumlah ketiga jenis alat tulis. Nah, perhatikan. Di sini ada jumlah semuanya. Ini nanti perbandingannya yang di catatan PDF-nya Pak Aris tadi, itu catatan yang pertama. Jadi kapan ini? Ketika nanti ini semua dikolaborasikan. Tahu kolaborasi? Apa kolaborasi itu? Penggabungan. Jadi ada gabungan antara ini. Jadi gini ciri-ciri soalnya. Ketika nanti ada A, ada B, ada perbandingan A misalkan ya, A dibanding B. Kalau nanti ada jumlah kedua A dan B adalah, jadi penggabungan ya. Nah, berarti nanti pakai kasus yang ini. Caranya gimana? Berarti ini ditotal dulu, nah. Kalau ada kata-kata jumlah, nah jumlah itu berarti dia apa kan? Ditambah. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 5. Berapa, Nak? 10 ya? Yes. Ini berarti jadi patokannya 10. Kalau sudah, nah sekarang yang ditanyakan apa tuh? Banyak buku adalah banyak buku. Buku yang mana buku?
Yang ini kan? Yang 3. Nah, yang 3. Berarti caranya 3 per 10 dikali 40. Nah, semuanya kan 10 tadi totalnya. Kemudian dikalikan berapa? Dikalikan 40. Terus ya, red. Nah, berarti ini ketemu 4. 4 kali 3 berapa? 12. Seperti itu. Jawabannya berarti B. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Yes, sudah. Sekarang untuk perbandingan, Pak Aris pikir seperti itu. Kita masuk ke sesi terakhir. Ada yang ditanyakan dulu barangkali? Nomor berapanya? Nanti coba Pak Aris kasih ini ya, kirim kunci jawabannya saja ya, karena waktunya juga ndak cukup nantinya kalau terbahaskan semua. Pak Aris ambil poin-poinnya saja ya. Sekarang kita masuk, kalau ndak ada yang tanyakan, kita masuk ke nomor 12. Nah, perhatikan soal nomor 12. Di situ ada apa itu, Nak? Skala ya. Nah, kita masuk skala. Sebentar. Sebelum ke skala, ini tak jelaskan sedikit ya. Pak Aris ulang ya. Skala itu kan rumusnya seperti ini segitiga. Masih ingat ini? Apa saja isinya? Oke, ini JS. JS-nya tak taruh atas ya, JS ya. JS. JP. Ini JP, jarak peta. Kalau di sini skala, boleh dibalik, boleh nih. S-nya di sini, JP-nya di sini, bolak-balik ini boleh. Kalau yang paling atas adalah JS. Ingat, Nak, perhatikan. Yang namanya soal, itu wajib sama ketahui apa? Satuannya. Mengetahui yang mana itu JS, yang mana itu skala, yang mana itu JP, itu taunya dari mana? Dari satuannya. Kalau JS, itu otomatis nanti satuannya berupa apa? Meter atau kilometer. Itu ya. Kalau JP, satuannya apa JP? JP itu mesti ditulis dalam bentuk sentimeter. Betul. Kalau untuk skala, ditulisnya apa? 1/titik. Betul. Skala itu ditulis dalam bentuk angka 1, kemudian dibanding sekian titik sentimeter. Jadi yang paling besar itu cuma JS. Nah, yang paling besar adalah JS ini. Makanya ukurannya meter atau kilometer. Gitu ya. Yes, sekarang kita masuk ke sini. Sebentar, nomor 12 itu kita lompati dulu aja. Kita ambil soal nomor ini dulu. Yang ringan dulu ya. Nomor 18 dulu. Langsung lari ke 18 ini. Perhatikan nomor 18. Jauh sekali. Jauh sekali ya. Tapi sudah dicoba semua kan? Coba dibaca ini. Jarak kota nomor 18. 18 ini. Karena waktunya terbatas juga. Jarak kota bersih ke kota rapi pada sebuah peta adalah 7 cm. Berarti itu apa, Nak? JP, JS atau skala? JP. Oke, betul. Berarti itu JP. Ditulis ya. Nah, jadi di bukunya, kalau ada soal itu disistematis, ditulis apa maunya soal. JP berapa? 7 cm. Nah, karena senti, berarti itu pasti JP. Kemudian apa itu? Skala ya. Skalanya berapa? 1 dibanding 1 dibanding 1.200.000. Ini agak susah bikin titiknya ini. Ini ya, 1.200.000. Susah. Oke, 1.200.000. Oke, sekarang apa yang dicari, Nak? JS. Oke, apa tadi rumusnya? JS apa JS? S dikali JP. Oke, S dikali JP ya. Berarti dikali saja ini. Satunya ikut, Pak. Satunya enggak usah diikutkan. Berarti tinggal mengalihkan 1.200.000 yang ini ya. Dikalikan dengan 7. Caranya gimana? Angka kumpulkan dengan angka. 12 dikali 7. Berapa, Nak? 12 kali 7? 84. Nah, ini kan juta. 1, 2, nolnya berapa ini? Nolnya tinggal gelundungin aja ya. Nah, nolnya ada 5. Tulis semua nolnya 5. 400, Pak. Oke. Ini satuannya apa, Nak? Masih sentimeter. Karena ini tadi kita kan menghitung, ini kan sentimeter. Yang ini juga sentimeter kan tadi. Nah, otomatis ini juga ngikuti senti. Supaya nanti yang ditanya adalah JS. JS tadi ditulisnya dalam bentuk apa, Nak? Meter atau
Kilometer kan? Kilometer. Betul. Berarti ini harus kamu rubah dalam bentuk apa? Kilometer ya permintaannya. Kilometer. Iya, pakai tangga yang kemarin itu, tangga darurat. Nah, apa? Masih hafal enggak ini? Kilometer, sentimeter ke kilometer naik berapa? Senti itu kira-kira ada di sini. 5. Kemudian kilometer. Nah, naik ya. 5, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dikurangi 5 nolnya. Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi berapa, Nak? 84 kilometer. Seperti itu ceritanya. Bisa dipahami, Altea, Pati? Arif. Ada yang ditanyakan dulu, Nak, barangkali? Arif. Siapa tadi? Ada yang mau nanya? Aku, Pak, aku. Aku. Siapa aku? Davin. Oh, Davin. Apa, Nak? Tanya. Nomor 19 gak dibahas, Pak. Sama itu. Nomor 9 nggak dibahas, Pak? Sama. Oke, 19. Coba ya. 19, Pak. Sebentar. Yang sama berarti kita anggap udah saja ya, sama ya. Kalau misalkan nomor 19 itu, sebentar. Jarak nomor 19 semuanya. 19 sama enggak? Tak bahas ya nomor 19 ya. Harus dijadiin skala. Oke, semua lihat dulu semuanya. Jarak dua kota, nomor 19. Jarak dua kota pada sebuah peta berskala 9 cm. Apa ini? Ini apa ini? 9 cm ini. Berarti JP. Jarak peta. Nah, meskipun di situ ada tulisannya skala kan? Meskipun ada tulisannya skala, tapi di situ ada sentimeter loh, berarti ini miliknya JP 9 cm. Yang kedua, jika jarak antara kedua kota sesungguhnya adalah 81, nah jarak sesungguhnya kilometer, berarti apa, Nak? JS berapa itu? 81 kilometer. Yang ditanyakan apa? Skala yang digunakan, yang dicari adalah skala. Berapa skalanya? Kan gitu. Untuk mencari skala rumusnya apa tadi? JS dibagi JP. JS dibagi JP. JS-nya berapa? Perhatikan sini. Karena kita mau nyari skala, otomatis kilometer ini harus dirubah dulu dalam bentuk apa? Sentimeter. Ya enggak? Nah, berarti ditulisnya 81, nolnya berapa tapi turunnya? Nolnya tambah 5. Nolnya tambah 5 kayak gini ya. Nah, 1 2 3 titiknya di sini. 8.100.000. Udah ditulis saja. Berarti 81.000.000 dibagi 9. Coret ya. Nah, ketemu berapa? 900.000. Oke, baik. Ingat, menuliskan skala itu enggak boleh ditulis jawabannya tok kayak gini, enggak. Skala itu harus ditulis dalam bentuk angka 1 dibanding 900.000. Seperti itu. Nah, bisa dipahami? Bisa ya? Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, sekarang ini mumpung belum di sini nanti. Oke, tinggal 1 menit. Ada yang butuh ditanyakan sebelumnya? Alif? Nggak ada. Oke, saya tak lihat wajahnya sih. Kenzi, Alexa, Love, iya. Oke, jika tidak ada yang butuh tanyakan, nanti dicoba ya. Atau Pak Aris ini dulu kunci jawabannya saja supaya nanti sama bisa cross check ya. Apakah jawabanmu sudah benar apa salah? Jika ada yang butuhkan, nanti boleh ditanyakan lewat grup boleh atau ke Bapak Ibu guru masing-masing di kelasnya. Seperti itu. Oke, siapa ini? Ada yang ngechat. Pak, yang lain tolong di-mute. Oke, tadi ini berarti ya. Pak, nomor 15. Ini siapa tanya ini? Kevin. Pak, nomor 15 caranya? Nomor 15. Oke, nomor 15 ini agak rumit ya. Pak Aris tidak bisa jelaskan di sini. Nanti kalau misalkan ini tak fotokan aja hasilnya, nomor 15 ya. Siapa ini? Kevin yang nanya. Yang lain nanya nomor berapa lagi? Pak, udah lewat jam 8.30. 20. Nomor berapa? Nomor 1 buku, Pak. 20.